Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, thumma amma ba'd. Qala Syekh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qaidah rabi'ah. Kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin. Lianna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fi ar-rakha wa shiddah. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Dalam kaidah yang keempat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin memaparkan bahwasanya grade tingkat kesyirikan kaum musyrikin di masa beliau atau kaum musyrikin di masa belakangan ini itu jauh lebih parah jika dibandingkan dengan kesyirikan generasi kaum musyrikin bangsa Arab. Setelah dipaparkan dalam kaidah pertama, kaidah kedua, dan kaidah ketiga, bahwasanya konsep atau model jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin belakangan itu ternyata sama dan serupa dengan konsep model bentuk kesyirikan kaum musyrikin bangsa Arab, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kaidah pertama sampai kaidah ketiga, beliau berdalil dalam Al-Quran dan juga berdalil pada apa yang terjadi pada kenyataan yang terjadi pada kaum musyrikin generasi belakangan ternyata sama. Kemudian di kaidah yang keempat ini beliau menjelaskan bahwasanya ada perbedaan tentang grade bobot kesyirikan generasi belakangan dan generasi kaum musyrikin terdahulu, bahwasanya ternyata kalau mau dibanding-bandingkan kaum musyrikin yang belakangan itu justru lebih parah. Dari sisi apa? Dari sisi kaum musyrikin generasi yang terdahulu dari bangsa Arab, ketika terjadi musibah, terjadi mara bahaya, terjadi malapetaka, mereka mengikhlaskan doa, mengikhlaskan tawajjuh, mengikhlaskan tujuan hati itu ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kesyirikan mereka itu terjadi di saat-saat lapang, di saat-saat mereka itu hidup dalam ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Dalilnya apa? Dalilnya terpapar dalam surat Al-Ankabut. Fa idza rakibu fil fulki, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang musyrik itu di suatu momen, di suatu waktu dan tempat tertentu ternyata mereka bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Amalan mereka yang di atas keikhlasan dan kemurnian itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka benar-benar ikhlas, benar-benar mengarah menuju mengharap ketergantungan hati dan jiwa raga mereka seluruhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tatkala Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu apabila dia secara zatnya memang adalah sebuah kesyirikan, maka kecil ataupun banyak, kecil ataupun besar, sekali ataupun banyak kali, dia meruntuhkan pondasi Islam secara menyeluruh. Meruntuhkan pondasi tauhid secara total. Allah persaksikan dalam ayat di surat Al-Ankabut ini bahwasanya di suatu momen tertentu, di suatu waktu, di suatu tempat tertentu, orang-orang musyrik ini memiliki amalan yang luar biasa dalam tauhid. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas, tidak ada kesyirikan sama sekali. Tapi itu semua tidak ada artinya ketika mereka di kejadian, di momen, di tempat, dan di waktu yang lainnya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gugur seluruh amalan mereka. Adapun kesyirikan generasi belakangan dikatakan oleh Syekh di sini jauh lebih parah. Dari mana Syekh berdalil? Dari fiqhul waqi'. Dari melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah umat manusia. Kenyataan yang ada dalam medan dakwah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdakwah. Dan kita pun sendiri di masa ini dapat menyaksikan bagaimana orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam itu ketika mereka tertimpa musibah, bencana dan malapetaka justru malah bertambah kesyirikan mereka. Jadi apa yang dibawakan oleh Syekh ini bukan mengada-ngada. Kita sendiri
bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya jenis kesyirikan kaum belakangan itu jauh lebih parah dibandingkan generasi yang terdahulu. Naam, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana masyarakat yang menisbatkan diri ke dalam Islam itu, beberapa di antara mereka terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan yang orang-orang kufar Quraisy sendiri tidak melakukannya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana, dalam keadaan malapetaka, malah menjadi-jadi kesyirikan mereka, wal'iyadu billah. Qala syarih Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, hadhihi al-qa'idatu natijatun lima sabaq, yakni mutarattibatan ala ma sabaq. Kaidah ini adalah hasil dari apa yang telah lalu, dari muqaddimah yang telah lalu, bahwasanya konsep, model, bentuk kesyirikan dan pola kesyirikan yang dilakukan oleh generasi masyarakat Arab terdahulu itu adalah sama dengan konsep, pola, bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh generasi kaum musyrikin belakangan. Maka natijahnya hasilnya adalah sama. Jika itu adalah sesuatu yang sama, bagaimana bisa dibedakan? Naam, yakni mutarattibatan ala ma sabaq. Ini berkaitan dengan apa yang telah lalu pembahasannya. Wa idza taqarrara anna al-musyrikina fi hadzal zaman min jinsil musyrikina fi kulli zaman. Kalau sudah terang bagi kita, sudah jelas bagi kita bahwasanya kaum musyrikin di zaman ini itu sejenis, serupa, satu pola, satu bentuk dengan kaum musyrikin di setiap masa. Sejak pertama kali kesyirikan di muka bumi itu muncul, yaitu pada umatnya Nabi Nuh. Pola bentuk kesyirikannya masih sama. Bayangkan berapa ribu tahun yang lalu itu. Sampai sekarang masih melegenda. Konsep pola dan bentuk yang masih sama. Pengagungan terhadap sosok-sosok individu-individu yang dianggap sebagai orang soleh. Diangkat, diposisikan kedudukannya melampaui batasan-batasannya sebagai seorang hamba. Maka dikatakan di sini, wa idza taqarrara anna al-musyrikina fi hadzal zaman min jinsil musyrikina fi kulli zaman, sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus turun temurun generasi sampai kaum kufar Quraisy, sampai di masa kita yang sekarang ini, min jinsi musyriki al-jahiliyah, termasuk di antara jenis kaum musyrikin masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wa in kanu yantasibuna ilal millati wal Islam. Meskipun mereka menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada suatu agama, al-millah, millatul anbiya, yaitu tauhid dan Islam. Jadi yang menjadi lawan argumentasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sejak awal dalam risalah-risalah beliau, beradu argumen dengan kaum musyrikin yang dimaksud adalah mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Rabb? Siapa itu Allah? Di sisi kaum musyrikin, sejak masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka yakini Allah itu adalah Rabbnya Adam, Rabbnya Nuh, Rabbnya Ibrahim, Rabbnya Musa, Rabbnya Isa, Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dewa-dewi, seperti keyakinan-keyakinan yang melenceng di luar itu. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam secara umum. Maksudnya umat para nabi. Walahum salawatun, walahum ta'abudatun. Mereka juga punya salat, punya ibadah-ibadah. Idza kanu min jinsihim wa syirkul ladzi fa'aluhu huwa ladzi fa'alahu al-awwaluna wa rubbama zadatil hal. Kalau memang mereka itu kaum musyrikin yang ada di zaman ini termasuk dari jenis, kelompok, sepola, semodel, sebentuk, sekonsep dengan kaum musyrikin terdahulu, dan konsep jenis kesyirikan yang mereka lakukan itu, orang-orang musyrik di masa ini, adalah hal yang serupa dengan konsep, model, pola, bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Bahkan terkadang keadaannya lebih parah. Yang terjadi dalam generasi belakangan ini terkadang lebih parah sesuai waqi' yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita persaksikan. Wa huwa alladhi bayanahu Syekh fi hadhihi al-qa'idah. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh dalam kaidah ini. Apa? Bi anna musyriki hada zaman aghladu syirkan min musyriki ahli jahiliyah. Bahkan mereka lebih parah. Setelah kaum musyrikin tadinya berhujjah, berargumen, bagaimana bisa kalian samakan kami dengan kaum musyrik terdahulu? Kami ini hanya menganggap, kami ini hanya mencari keberkahan, kami bertawasul.
kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali. Sementara orang-orang musyrik terdahulu itu tawasulnya kepada batu, kepada berhala, kepada patung. Jelas kami berbeda. Bahkan dipaparkan di sini Syekh, bukan hanya sekedar berbeda kalian, bahkan kalian itu lebih parah dibandingkan kesyirikannya generasi terdahulu. 5. Kenapa? Li'anna Allah Jalla wa Ala wasafa ahlal jahiliyah bi annahum yusyrikuna fir rakha. Karena Allah mensifati, mempersaksikan bahwasanya kaum musyrikin bangsa Arab, ahlul jahiliyah sebelum diutusnya Islam, sebelum datangnya Islam, Islam yang sifatnya adalah khas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu melakukan tindak kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa amma fi syiddah, adapun dalam keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan bencana, musibah, fa innahum yuwahhidunallaha fit talabi wad du'a. Mereka itu menunggalkan, mengesakan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diarah, yang diharapkan dalam permintaan dan doa. Kan sejatinya konsep kesyirikan itu terjadi pada pola doa. Syafaat bentuknya doa, tawasul itu bentuknya doa. Jadi konsep kesyirikan itu sejatinya adalah dalam bentuk tolab dan doa. Sama saja apakah itu tolab secara lisan atau tolab qalbian. Bagaimana hati itu tunduk, tergantung, mengharap kepada sesuatu selain Allah, pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Nah, amalan hati dia. Konsep kesyirikan itu seperti ini. Nah, mereka orang-orang musyrik di masa yang lalu, dalam keadaan-keadaan genting, bencana, malapetaka, mereka menunggalkan Allah dalam tolab dan doa. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah persaksikan itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Tidak ada kenikmatan satupun kecuali pasti datangnya dari Allah. Kemudian apabila suatu kemudorotan itu menimpa kalian, maka kepadanya lah, kepada Allah lah, ilaihi. Kalian itu merujuk, kalian itu menuju, kalian itu meminta. Fa ilaihi yakni duna ma siwahu. Idza massakumud dur. Kalau menimpa kalian kemudorotan, bencana, musibah, malapetaka, kalian kembali kepadanya. Ini Allah persaksikan amalan mereka, keikhlasan mereka dalam amalan ini. Fa ilaihi taj'arun thumma idza kashafa ad-durru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum. Kemudian apabila kemudorotan, malapetaka, bencana, musibah itu telah terangkat dari kalian, tiba-tiba saja sekelompok dari kalian itu mempersekutukan Rabb-nya, berbuat kesyirikan. Mereka ingkar atas apa yang telah diberikan kepada mereka berupa apa? Berupa keselamatan di saat-saat genting, berupa keselamatan di saat-saat malapetaka dan musibah. Menunjukkan di sini ternyata Allah persaksikan kaum musyrikin Arab ini nggak selalu syirik terus dalam setiap waktu dan setiap keadaan, tidak. Di masa-masa, di momen peristiwa, waktu, tempat tertentu, mereka memurnikan peribadatan itu untuk Allah, kepada Allah loh, bukan kepada berhala, bukan kepada batu, bukan kepada matahari, bukan kepada pohon, tapi kepada Allah. Siapa Allah itu? Ya, mereka tahu Allah adalah Rabb-nya Musa, Rabb-nya Isa, Rabb-nya Ibrahim. Zat yang sama, bukan zat yang berbeda. Bukan keyakinan dewa-dewa seperti orang-orang Yunani misalkan. Tidak, Allah yang dimaksud di situ mereka tahu Allah ya Rabb-nya Musa, Isa, Ibrahim. Zat yang sama. Zat yang sama pula yang diibadahi, diimani oleh kaum muslimin, sama. Berarti sejatinya mereka ini menisbatkan diri ke dalam agamanya para nabi, yaitu Islam secara umum. Kemudian apabila mereka itu telah selamat dari masa-masa genting, tiba-tiba mereka itu berbuat kesyirikan. Yang bisa kita ambil faedah di sini berarti dalam keadaan-keadaan genting, orang musyrik terdahulu itu fokus mengikhlaskan peribadatan kepada Allah, meminta, berdoa hanya kepada Allah, karena mereka yakini hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka dalam keadaan-keadaan genting semacam itu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Naam. Adapun kaum musyrikin di masa ini, wakil, kenyataan, fakta yang ada itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa kita ingkari. Bagaimana di masa-masa genting justru mereka itu berdoa menyeru kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh, kepada jin-jin, atau bahkan berlindung kepada jin penunggu misalkan. Permisi lewat di tempat-tempat tertentu atau lagi mendapati musibah tertentu, dia lakukan, ada tumbuh rasa ketakutan di dalam hatinya. Kemudian dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pengagungan terhadap sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan, tidak pula mendatangkan kepadanya kemaslahatan. Jadi wakil yang ada menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya pola kesyirikan yang ada di masa belakangan ini itu jauh lebih parah.
Ketika terjadi bencana, musibah, bagaimana dipersembahkan persembahan-persembahan kepada roh halus. Ketika terjadi bencana dan malapetaka, bagaimana sesuatu yang dikatakan sebagai pusaka-pusaka dikeluarkan, dimandikan, diruat, dipersembahkan kepadanya sesembahan, sesajen-sesajen. Ini jelas fatal, kesyirikan yang luar biasa dari kaum musyrikin belakangan ini. Wa qala jalla wa ala fi bayani halihim wa hum fil bahr. Allah berfirman menjelaskan keadaan kaum musyrikin terdahulu ketika mereka berada di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makani wa dhannu annahum uhita bihim da'awu Allah mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Bahkan sampai ketika kalian itu ada di perahu di bahtera dan keadaannya ketika kalian mengarungi bahtera itu, mengarungi perahu, mengarungi kapal, ombaknya tenang, lautnya tenang, anginnya sepoi-sepoi, kalian senang, kalian bergembira. Tapi ketika datang angin badai dan datang ombak dari segala penjuru, sementara kalian sudah mengira, menyangka sudah kita ini sudah diliputi ombak. Tidak ada jalan keluar, depan, belakang, kanan, kiri, samping, semua ombak setinggi gunung menghantam mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka semua berdoa kepada Allah. Sifatnya bagaimana hal keadaan mereka? Mukhlishina lahuddin. Memurnikan, mengikhlaskan segala agama, segala peribadatan, segala harapan, segala ketergantungan. Itu lahu hanya kepada Allah. Bahkan mereka mengungkapkan janji-janji. La in anjaitana min hadhihi, jika engkau menyelamatkan kami dari musibah kali ini, lanakunanna minasyakirin, benar-benar niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka semua, tiba-tiba mereka mengadakan kerusakan di muka bumi tanpa hak. Wa qala jalla wa ala fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dalam surat Al-Ankabut, apabila mereka menaiki kapal diterpa ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah, memurnikan segala doa itu hanya untuk Allah. Maka ketika Allah selamatkan mereka, tiba-tiba mereka itu menjadi syirik. Wa fil ayatil ukhra di surat Luqman, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau menerjang mereka ombak yang besar, yang tinggi setinggi gunung meliputi mereka, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan doa tersebut kepadanya. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khatarin kafur. Maka apabila mereka telah selamat ke daratan, di antara mereka ada yang ingkar dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat kauniyah, kecuali orang yang sombong lagi kufur. Ayat-ayat ini semua menunjukkan benarnya kaidah dakwaan yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya orang musyrik di masa terdahulu lebih baik dibandingkan kaum musyrikin di masa yang belakangan ini. Idza ta'amalta hala haula wa hala ulaikal awwalin, kalau engkau merenungi secara sportif, secara jujur keadaan mereka, orang-orang musyrikin di masa ini, di masa kita, dan keadaan mereka orang-orang musyrik generasi terdahulu, dan kita hanya bisa mengetahui keadaan orang-orang musyrik generasi terdahulu dari apa yang telah Allah persaksikan di dalam Al-Quran dan dipersaksikan oleh Nabi-Nya dalam sunnahnya. Fa'ulaika yusyrikuna fi halir rakha. Mereka melakukan kesyirikan itu di keadaan-keadaan lapang, keadaan-keadaan tentram. Wa amma idza massathum al-ba'sa'u wa massathumud dharra'u fa innahum yukhlisuna wa yuwahhidun. Sementara ketika mereka tertimpa dengan kemudorotan, bencana, malapetaka, kesusahan, mereka mengikhlaskan diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam uluhiyah. Kama qala ta'ala an halihim, sebagaimana Allah menceritakan tentang keadaan mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Persaksian mana yang lebih besar, lebih benar daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala? Allah persaksikan bahwasanya mereka benar-benar ikhlas. Amma musyriku hadhil azminah, adapun musyrikun di masa kita sekarang ini, fa innahum idza massahum ad-durru fazi'u ilal aidrus. Aidrus asalnya namanya adalah Abdullah, termasuk dari gembong pembesar tagut
di daerah Tarim Hadramaut. Kuburannya itu menjadi pusat haul setiap tahunnya. Hidup di kurun waktu sekitar 800 Hijriah, waktu yang sama dengan masanya Wali Songo. Termasuk dari pentolan-pentolan sufi di Hadramaut. Tokoh utamanya ini, Aidrus. Dari kalangan marganya Ba'alawi. Kalau orang-orang Hadramaut yang di keturunan Hadramaut yang di Indonesia ini, kalangan Ba'alawi, ini dari mereka semua. Dari Al-Aidrus, satu marga. Au ilal Husain, atau kepada Husain, orang-orang Syiah biasanya Rafidah. Husain yang dimaksud Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya Husain, kalau mereka sedang dilanda musibah. Ini banyak bisa disaksikan, terutama di masa-masa sekarang ini di mana media sosial tersebar luas. Konsep-konsep kesyirikan mereka itu fakta waqi' yang ada dapat kita saksikan. Au ilal Badawi, Badawi juga begitu. Salah satu gembong togut di Mesir, di kota Tonto. Termasuk di antara dari wali-wali yang mereka anggap sebagai wali-wali utama di Mesir. Itu dikatakan kalau haul setiap tahunnya sampai 3 juta yang hadir. Nah, Badawi. Kuburannya di dalam masjid di kota Tonto besar, megah. Au ilal Marghinani. Al-Marghinani ini wallahu alam siapa? Tapi mungkin yang dianggap, yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Syekh adalah Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abi Bakar, termasuk dari pembesar fuqaha Hanafiyah. Asalnya dari Samarkand, Uzbekistan. Uzbekistan kan madhabnya Hanafi, orang-orang Uzbekistan. Nah, secara tarekat Sufi, orang-orang Hanafi ini, orang-orang Uzbekistan ini. Dan secara akidah mereka itu Maturidiyah. Al-Marghinani ini mungkin yang dimaksud oleh Syekh adalah beliau Abul Hasan Ali bin Abi Bakar ini. Salah seorang pembesar fuqahanya Hanafiyah. Beliau memiliki kitab namanya Al-Hidayah. Al-Hidayah itu syarah dari kitab namanya Bidayatul Mubtadi. Nah, Bidayatul Mubtadi ini termasuk umdah, kurikulum pokok pada mazhab Hanafi. Disyarah oleh beliau ini, diberi judul Al-Hidayah. Beliau hidup di kurun waktu 500 Hijriah, 550 Hijriah. Hanya saja, kuburan beliau ini termasuk dari kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dikeramatkan di Uzbekistan sana. Orang-orang jahil, terlepas kita nggak tahu bagaimana beliau, yang jelas dinisbatkan kepada fuqaha Hanafiyah. Tapi orang-orang setelahnya ini menyembah, mengagungkan. Karena termasuk tokoh besar di negeri Uzbekistan. Termasuk salah satu tokoh sejarah. Al-Marghinani. Dianggap sebagai wali yang sakti, wali yang soleh. Itisan roh sucinya itu dianggap dapat menjadi pemberi syafaat. Dapat dijadikan sebagai alat untuk bertawasul. Au ila fulan wa fulan. Atau kepada fulan dan fulan. Dari orang-orang siapa saja yang dianggap soleh. Habib fulan, kepada guru sekumpul, kepada Habib fulan, kepada siapa saja. Dan ini banyak terjadi waqi', kepada kiai fulan. Ketika tertimpa dengan keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan genting. Au ilal mauta alladzina yatawajjahuna ilaihim. Atau kepada mayit-mayit. Kepada kuburan-kuburan. Di mana mereka itu mengarah menuju, memiliki ketergantungan hati kepadanya. Idza massathumud dharra'u faza'u ilal asjar. Apabila mereka tertimpa dengan kemudaratan, terkadang ada yang datang ke pohon-pohon yang dikeramatkan, datang ke mata air yang katanya mata air suci, datang ke batu-batu, atau yang selain daripada itu. Ini konsep pola kemusyrikan yang ada di masa ini dan itu bisa kita saksikan. Sehingga ketika kita bandingkan dengan Al-Quran, ternyata keadaan kaum musyrikin yang terdahulu itu sedikit lebih mending dibandingkan keadaan musyrikin yang ada di masa kita ini. Wa hadza la syakka annahu a'dhamu min syirkil awwalin. Yang demikian tidak diragukan lagi, jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada jenis kesyirikannya orang-orang yang terdahulu. Masalahnya kesimpulannya sekarang, kalau kesyirikan kaum musyrikin terdahulu yang seperti itu, yang terkadang mengikhlaskan peribadatan kepada Allah di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu, itu saja dihukumi sebagai kaum musyrikin, dihukumi sebagai ahlun nar, kekal di neraka. Lah terus bagaimana bisa keadaan kaum musyrikin di masa belakangan ini berat untuk dikatakan sebagai orang musyrik? Tilka idzan qismatun diza. Kalau begitu ini pembagian yang enggak adil, yang konyol. Kalau kita pahami, kalau kita terima bahwa kaum musyrikin terdahulu itu ternyata musyrik, bagaimana bisa kita tidak terima kalau kaum musyrikin di masa ini yang menisbatkan kepada Islam, kita berat untuk menyatakan mereka sebagai kaum musyrikin. Li'anna haula'i yusyrikuna fil halain.
Karena kaum musyrikin di masa ini, mereka itu melakukan tindak kesyirikan dalam dua keadaan. Keadaan genting maupun keadaan lapang. Wal musyrikun al-awwaluna yusyrikuna fi halin wahidatin. Adapun kaum musyrikin terdahulu, mereka melakukan kesyirikan di satu keadaan saja. Yaitu ketika keadaan lapang, keadaan nyaman, keadaan tentram. Wa yuwahiduna fil hali tsaniyah. Sementara dalam keadaan yang kedua, yaitu keadaan genting, keadaan malapetaka, musibah, mereka mentauhidkan Allah. Bahkan tauhidnya mereka ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhidnya orang-orang musyrikin di masa ini siapa yang mempersaksikan? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya amalan mereka benar-benar ikhlas di waktu tertentu dan tempat tertentu? Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang mempersaksikan. Sementara kaum musyrikin terdahulu Allah mempersaksikan mukhlishina lahuddin. Walakin man yafqahu hadza. Cuman problem terbesarnya masalahnya itu siapa yang bisa memahami yang demikian ini? Siapa yang mau paham sekarang? Wa man ya'lamu hadza? Siapa yang tahu ini? Siapa yang mau mengilmuinya? Wa man yashifu 'alaihi hadzal amru? Siapa yang menjadi jelas, gamblang, segamblang-gamblangnya perkara yang seperti ini? Hatta yakuna yaqiniyan 'indahu, sehingga menjadi perkara yang yakin. Tidak ada keraguan bahwasanya kesyirikan adalah kesyirikan, bahwasanya pelaku kesyirikan adalah musyrik. Bahwasanya tauhid jika tercampuri dengan kesyirikan, maka dia runtuh seruntuh-runtuhnya. Tidak bisa dikombinasikan, dicampur antara tauhid dan syirik. Siapa yang bisa meyakini ini? Terkesima dengan label Islam, terkesima dengan lafaz-lafaz bismillah, assalamualaikum, astaghfirullah, alhamdulillah, serta merta sudah dianggap sebagai acuan barometer tolak ukur tauhid seseorang. La mira'a fihi, tidak ada perdebatan lagi padanya. Wala labs, tidak pula ada kesamaran. Li'anna ba'dhan nasi qad yaqul, ini syubhat. Syubhat. Antum kasih tulis di catatan di sebelahnya. Qad yaqul, antum tulis syubhat. Haula'i yusallun wa yuzakkun wa yasumun. Mereka itu sholat loh. Ini yang sholat lah. Kalau yang nggak sholat kayak gimana? Mereka sholat kok. Mereka berzakat. Mereka menunaikan zakat. Mereka puasa. Mereka bersolawat-solawat. Mereka memiliki majelis-majelis tahlil. Mereka memiliki majelis-majelis solawat. Imamah mereka terlilit di kepala mereka. Besar, tebal. Jubah mereka putih. Fakaifa yakununa aghlada syirkan minal awwalin. Bagaimana bisa menjadi dikatakan kemudian orang-orang ini lebih parah kesyirikannya dibanding kaum musyrikin Arab terdahulu? Atau yang lebih minim daripada itu? Bagaimana bisa mereka dikatakan sebagai orang musyrik? Janganlah kita katakan lebih parah dari orang musyrik terdahulu. Kalau kita katakan mereka ini musyrik, akan terjadi pengingkaran yang luar biasa, yang dahsyat. Apa-apaan ini? Mazhab apa ini? Manhaj apa ini? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Mereka memiliki amalan-amalan yang luar biasa. Fakaifa yakununa aghlada syirkan minal awwalin. Bagaimana bisa kemudian dikatakan mereka lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu? Untuk dikatakan mereka musyrik, menyamai levelnya orang-orang musyrik terdahulu, itu loh kita keberatan. Ini kata mereka. Kok bisa sekarang mau dikatakan lebih parah? Madhab apa ini kalian ini? Naqul, kita katakan. Al-umdatu ala aslid din. Yang menjadi acuan, barometer, tolok ukur, pokok dasar penilaian itu adalah kepada asluddin, pondasi utama dari agama itu sendiri, yaitu tauhid. Li'anna hadhil ibadah bila tauhid la tanfa. Karena ibadah-ibadah itu tadi, salat, zakat, puasa, haji, ini ibadah-ibadah yang masyru'. Enggak usah dibahas kebid'ahan mereka, khurafat mereka, bid'ah mereka yang beraneka ragam dalam hal ibadah. Lebih-lebih lagi, jika ibadah-ibadah mereka, salat, puasa, zakat, itu tidak bermanfaat sama sekali ketika tidak didasari dengan tauhid. La tanfa, enggak bermanfaat. Lu kok bisa? Allah sendiri persaksikan. Kaum musyrikin terdahulu, mereka dalam momen tertentu mengikhlaskan Allah, dan itu ibadah yang paling agung. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak berarti apabila kemudian diruntuhkan dengan kesyirikan. Sama dengan salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang besar,
tidak ada artinya jika tidak didasari dengan tauhid, atau dia cederai, dia runtuhkan pokok dasar dari tauhid itu sendiri. Gak usah baper. Agama itu murni di atas apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dibawakan oleh Rasul SAW dalam sunnahnya. Ini hukum. Tidak ada hukum yang menghukumi dalam perkara syariat, dalam perkara hukum-hukum Allah, dalam perkara keimanan, keislaman, kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Jadi tidak perlu kita baper. Kita memperturutkan perasaan. Agama bukan perasaan. Yang jadi acuan tolak ukur al-umdah ala asli din. Tauhidnya dia bagaimana. Kama dzakarna fi awalil kalam. Sebagaimana sudah kita sebutkan di awal-awal pembahasan. Fakama annahu la tanfa'u salatu bila taharah. Sebagaimana salat itu enggak bermanfaat ketika tidak disertai dengan taharah. Meskipun salatnya lama, khusyuk, mukhlis, tapi tanpa ada syaratnya. Allah telah letakkan di sana ahkamul wad'iyah. Syarat untuk kamu bisa melakukan ahkamut taklifiyah, ada ahkamul wad'iyah di sana. Konsekuensinya kamu harus bersuci untuk salat karena itu syarat yang Allah tetapkan. Maka ketika kamu tidak memenuhi syaratnya, mau salat kamu grade-nya itu sekhusyuk apa, selama apa, tidak akan ada artinya. Kadzalika idza kanat hunaka ibadatun 'azimatun ma'asyirki fa innaha la tanfa'u wa la tuqbal. Begitu pula apabila bersamaan dengan kesyirikan di sana itu ada ibadah-ibadah yang besar tapi disertai dengan kesyirikan, maka itu tidak bermanfaat, tidak pula bisa diterima. Jadi jangan kita memperturutkan secara akal dan perasaan. Fa kaifa idza kana yusyriku fi halir rakha wa fi halis syiddah. Maka bagaimana apabila keadaannya itu kesyirikannya terjadi di dua keadaan, keadaan lapang maupun keadaan genting. Nah, syubhatnya telah terjawab. Bahwasanya yang menjadi acuan tolak ukur adalah at-tauhid. Wa qad dzakara ba'dul ulama annahu laqiya rajulan min ahli Taif qabla intishari da'wah hunaka wa ma'rifati an-nasi bi da'wati wa tauhid. Sebagian ulama Najd mengkisahkan sejarah negeri Najd sebelum berkembangnya atau tersebarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dunia Islam pada waktu itu tenggelam dalam khurafat, bid'ah dan kesyirikan. Salah seorang ulama menuliskan dalam sebuah risalah, beliau mengkisahkan bahwasanya beliau bertemu dengan seseorang dari penduduk kota Taif. Faqala lahu hadzal alim, maka sang ulama tersebut berkata kepada dia, haula'i ahlu Taif idza ja'atuhum syiddatun fazi'u ila Ibni Abbas. Orang-orang Taif itu kalau ketika mereka tertimpa dengan keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan yang susah, mereka mengarah menuju ke Ibnu Abbas. Allah alam man huwa Ibnu Abbas di sini, apakah yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Abbas ataukah sosok yang lain? Intinya kalau itu Ibnu Abbas sahabat, yang dimaksud adalah sahabat, maka yang dimaksud adalah rohnya atau kuburannya atau ya, yang selain daripada itu, karena yang berkaitan yang dipermasalahkan di sini intinya adalah amalan hati, ketergantungan hati itu. Meskipun wujudnya tidak ada. Meskipun wujud yang diibadahi itu tidak ada. Mungkin bukan berupa sesuatu yang berwujud seperti patung, seperti kuburan, tapi sesuatu yang wujudnya nggak ada. Maksudnya wujudnya nggak ada itu secara kasat mata, secara panca indera. Intinya ketika hati itu sudah tunduk, sudah tergantung, sudah menuju, mengarah, mengharapkan manfaat dan mengharapkan tercegahnya kemudorotan pada suatu perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ketika hati itu sudah bergantung, bertuju, mengarah kepada apapun itu, sama saja berwujud atau tidak berwujud, maka itu adalah peribadatan kepada selain Allah, tindak kesyirikan. Haula'i ahlu Taif idza ja'atuhum syiddatun fazi'u ila Ibni Abbas wa la ya'rifun Allah. Penduduk kota Taif ketika tertimpa saat-saat genting, saat-saat kesusahan, mereka mengarah menuju ke Ibnu Abbas, tidak mengenal Allah. Faqala lahu ar-rajul, jadi ulama ini sedang melakukan kritikan. Kamu dari Taif ya? Iya, na'am. Ini orang-orang Taif ini kok begini dia? Mereka ini tabiatnya, kebiasaannya kalau tertimpa saat-saat yang genting, saat-saat yang susah, mereka menuju kepada Ibnu Abbas. Maka laki-laki ini bukan menyalahkan, malah membela, membenarkan. Ya, karena dia juga orang Taif. Faqala lahu rajul, ma'rifatu Ibni Abbas takfihim. Pengenalan mereka terhadap Ibnu Abbas cukup bagi mereka. Wa hadha naw'un min anwa'i syirkiyat allati taghalghalat fin nufus. Ini termasuk jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang merongrong mendarah daging di dalam jiwa, merasuki jiwa.
Dan ini masih ada sampai sekarang ini. Kalau kamu ingin cepat berilmu, kamu ingin cepat menghafal, kirim Al-Fatihah untuk Habib fulan fulan fulan. Langsung niscaya ilmu itu akan nempel di kamu. Ya kalau begitu para aimatul hadis tidak perlu rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain, mengumpulkan hadis, menulis hadis, menghafal hadis. Kamu kirim Al-Fatihah kepada 3 orang Habib itu, fulan fulan fulan, sudah. Ilmu itu akan melekat semua di kamu. Waliyadzubillah. Jenis-jenis kesyirikan yang seperti ini masih banyak. Nasu ma'ahallaha jalla wa ala fil rakha'i wa fi syiddah illa ma nadar. Mereka itu lupa bahwasanya mereka memiliki Allah dalam keadaan-keadaan lapang maupun dalam keadaan-keadaan genting. Illa ma nadar, kecuali sangat jarang sekali. Bahkan lebih jarang untuk dikatakan jarang-jarang. Wa hadza katsirun al-yauma. Yang seperti ini banyak terkhusus di hari ini. Faharrik tara. Kamu gerak sana keluar lihat, jangan rebahan aja. Buka matamu, melek, lihat. Wah masa sih kayak gitu masih ada. Loh, kamu ngapain aja, nggak lihat dah kamu wakiknya nas bagaimana. Wakik yang terjadi pada manusia itu seperti apa. Harrik, gerak kamu itu, bergeraklah. Kamu akan bisa dapati, oh iya ternyata begitu. Wan nasu fi ajabin fi hadzal amr. Kondisi masyarakat ini luar biasa dalam urusan ini tadi. Kesyirikan jenis itu. Wallahu jalla wa ala an'ama alaina fi hadhihi al-bilad annana la nara wa la nasma'u ma yuqliquna min hadhihi al-umuri syirkiyah wal kufri al-akbar wa syirk al-akbar billahi jalla wa ala. Syekh kemudian berkata, Allah jalla wa ala telah memberikan nikmat bagi kita semua di negeri ini, negeri Saudi. Bahwasanya kita ini enggak melihat secara langsung dengan mata kepala kita, tidak pula kita mendengar apa yang membuat kita gundah gulana, membuat kita galau, membuat kita sempit, membuat kita geram, membuat kita cemburu atas nama Allah dan Islam dan Tauhid. Nah, ini karakteristik ahlu Tauhid, geram, nggak suka dia dengan kesyirikan itu. Katanya Syekh, alhamdulillah kita ini dikasih nikmat oleh Allah di negeri ini, kita nggak lihat dengan mata kepala kita langsung, tidak pula kita mendengar sesuatu yang membuat kita gundah gulana dari perkara-perkara kesyirikan, kekufuran besar, kesyirikan besar, nah, penistaan-penistaan kepada agama, tindak-tindak kesyirikan, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri yang lainnya. Wa man dhahaba ilal biladi allati takthuru fiha syirkiyat ka ba'di jihati Misr wa ba'di jihati Sudan. Sudan ini kurang lebihnya sama dengan Indonesia. Pengagungan terhadap kuburan-kuburan dan tarekat sufi di sana merajalela. Dan siapa yang pergi berkunjung ke negeri-negeri yang terdapat banyak padanya kesyirikan, negeri-negeri ini bukan negeri-negeri Eropa, bukan negeri-negeri kafir, bukan negeri-negeri di Amerika, di Eropa, di Australia, tidak, tapi negeri-negeri Islam. Kaba'di jihati Mesir, wa ba'di jihati Sudan, wa Afriqiya, di Afrika, wa ba'di jihatil Pakistan, di Pakistan, wal Hind, wa nahwi dzalik, wal Iraq, di Irak, wa Suria, Indonesia lebih-lebih lagi, terkhusus. Naam, dan di Yaman bagian selatan, di sebagiannya, di Hadramaut, di Tarim. Wa nahwi dzalika ra'a ajaba. Niscaya dia akan mendapati perkara yang ajib, luar biasa. Wan nasu yatawajjahuna ila hadhil adrihah. Kamu lihat bagaimana manusia itu yatawajjahun, mengarah, menuju, mengharapkan, bergantung kepada kuburan-kuburan. Wa ila madafinil auliya, kepada makam-makamnya wali-wali kalau itu benar wali. Kepada makam-makam, kuburan-kuburan sosok-sosok yang katanya dianggap sebagai wali. Walaupun sejarahnya nggak tahu kita bagaimana, siapa yang menganggap wali, kualitas bobot keilmuannya juga seperti apa, menilai sosok tersebut sebagai wali dan orang sakti, orang alim, orang abid, orang ahli karamah. Karena idza zahara sabab batalal ajab. Kalau sebabnya itu tampak, takjub kamu itu akan hilang. Nah, kalau yang menilai wali, menilai orang alim, menilai orang abid, ini sosok yang awam, sosok yang jahil, ya kadar penilaiannya, ya seukuran dengan kapasitas bobotnya orang yang menilai. Nah, masalahnya sosok-sosok yang terkenal sebagai wali-wali orang besar ini, yang memberikan rekomendasi sebagai wali itu siapa? Apakah masyarakat awam? Apakah masyarakat yang baru mentas atau transisi pada waktu itu dari agama kesyirikan, agama kekufuran, agama berhala? Ini siapa yang kemudian, ya, sementara kisah yang dibangun itu sendiri, tidak ada bukti otentiknya, kitabnya itu tidak ada kecuali kitab yang judulnya Babat Tanah Jawi.
Penulisnya juga siapa nggak jelas, majhul. Isinya pun penuh dengan khurafat, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan cerita-cerita mistis, cerita-cerita khayalan. Kemudian terkonsep generasi demi generasi tercitrakan menjadi sosok-sosok yang wali, sosok-sosok soleh. Nah, siapa masalah yang menilai mereka sebagai orang soleh ini siapa? Yang merekomendasikan ini siapa? Bal wa ghairil aulia, bahkan selain wali-wali, bukan orang soleh. Lihat ada kuburan dikeramatkan, entah itu siapa nggak tahu. Yang penting itu kuburannya keramat, nggak tahu siapa di dalamnya. Bersemedi, bertapa di situ, meminta, bertawasul, meminta syafaat. Wa ya'taqiduna fihi i'tiqadat, mereka meyakini pada mayit-mayit, pada kuburan-kuburan tersebut keyakinan-keyakinan dapat menimbulkan kemudorotan, dapat mendatangkan kemanfaatan, dapat melancarkan rizki, dapat menyelamatkan, dapat menyebabkan kesialan, dan yang selain daripada itu. Ja'alu lahum nasiban minal ilahiyah. Kuburan-kuburan mayit-mayit itu tadi dijadikan mereka itu diberi hak, nasib, bagian hak uluhiyah, penghambaan. Bahkan tidak jarang pula diberikan hak rububiyah. Dianggap dapat menyebabkan seretnya, dianggap dapat menyebabkan sempitnya rezeki kalau tidak diziarahi, kalau tidak disedekahi, diberikan sesembahan berkurban atasnya. Wallahu jalla wa ala lahul haqqul a'zam fi ikhlasid dinilah. Allah itu memiliki hak yang besar, yang sangat besar dalam permasalahan ikhlasid din, pemurnian agama, syariat, ibadah itu hanya untuk Allah. Wa a'zamu ma yastahiquhu subhanahu an yu'abbadal qalbu lah. Termasuk yang paling besar, yang paling agung keberhakan Allah itu yaitu ketundukan hati, penyembahan hati. Hati itu tunduk, tergantung, menuju, mengarah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu itu baik, maka jasad semuanya mengikuti. Dan apabila itu buruk, jelek, maka semuanya jasad itu akan mengikuti menjadi jelek pula. Apa itu? Al-qalb, hati. Wa alla takuna thamma ibadatun illa lahu subhanahu duna ma siwah. Dan hendaklah ibadah itu tidaklah diwujudkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa yang selainnya. Kama qala jalla wa ala fil haditsil qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak butuh syirikat-syirikat. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia mempersekutukan padanya bersamaku, mempersekutukan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikan itu. Wa idza kana hadza fir riya. Hadis ini berkaitan dengan pembahasan riya, syirik kecil. Wa idza kana hadza fir riya ay yaqsidu al-mar'u bil 'amali ghaira Allah jalla wa 'ala. Yaqsidu ru'yata fulan, fa kaifa bitawajjuhi bil ibadati li ghairi Allah jalla wa 'ala. Kalau yang seperti itu berlaku, Allah tinggalkan kesyirikan tersebut dan pelakunya, kalau itu terjadi pada perkara kesyirikan kecil semisal riya, maka bagaimana dengan seseorang yang ibadahnya itu kepada selain Allah? Ka'an yad'u ghairallahi, au an yandhira li ghairillah, au an yadbaha li ghairillah, au an yasta'idha bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Bagaimana dengan orang yang melakukan berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, mempersembahkan sesembelihan, sesembahan, sesajen kepada selain Allah, atau berlindung kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, beristighatha au an yastaghitha bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, beristighatha kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Fa yatawajjahuna ilal mauta wa ya'taqiduna fihim. Mereka mengarah, menuju, menambatkan hati ketergantungan kepada mayit-mayit, meyakini keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan rububiyah, keyakinan-keyakinan uluhiyah pada mayit-mayit tersebut, orang-orang yang telah meninggal yang dianggap sebagai wali-wali atau orang-orang saleh. Wa yusammuna dzalika sir. Mereka namakan, mereka istilahkan itu semua dengan sir, rahasia. Di sisi kelompok sufi, dan ini keyakinan bahwasanya segala sesuatu memiliki rahasia, memiliki misteri, kemisteriusan. Keyakinan ini dipelopori pertama oleh Syiah dan kelompok Batiniyah, dan diikuti oleh orang-orang sufi. Nah, sufi ini memang yang menjadi acuan mereka itu dari kalangan Syiah dan Batiniyah, Rafidhah. Mereka serasi, klop. Mereka yakini bahwasanya segala sesuatu itu ada rahasianya.
ruhu sayyid fiha sir. Jadi rohnya si wali tadi, orang soleh tadi, memiliki kemistisan, memiliki kerahasiaan. Walihada, begitu pula Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran itu juga ada sirnya, ada kemistisannya, ada kemisteriusannya, ada kerahasiaan, dalam artian terdapat padanya penafsiran-penafsiran atau maksud-maksud yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami oleh orang awam. Yang bisa memahaminya adalah orang-orang khusus. Seperti misalkan keyakinan batiniyah, haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu kalau yang baca orang awam, maka maknanya haji ke Mekah. Tapi kalau yang baca adalah tokoh-tokoh batiniyah, maka mereka mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh orang awam. Lalu apa haji ke Baitullah? Yang mereka maksud adalah berkunjung kepada pimpinan-pimpinan tarekat atau mereka, pimpinan-pimpinan tarekat atau kelompok mereka, pembesar-pembesar mereka. Jadi berkunjung, berziarah kepada pembesar-pembesar, itulah haji. Penafsiran ini adalah penafsiran sir, rahasia, yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Begitu pula pada roh orang-orang suci, mereka memiliki rahasia. Naam, yang mana hanya orang-orang khusus yang mampu berinteraksi dengannya. Walihada yaj'aluna makana ruh kalimat sir. Mereka jadikan tempat atau lafaz ruh itu ketika diucapkan oleh mereka diganti dengan kalimat atau kata sir. Fayaquluna hadza lahu sirrun wa qaddasallahu sirrahu. Naam. Semoga Allah mensucikan rahasia dia. Apa rahasia itu maksudnya? Rohnya dia itu. Li'annahum yaj'aluna li arwahi ulaika asrara. Karena keyakinan-keyakinan mereka, ini pada tarekat-tarekat sufi, syiah, batiniyah, ada termaktub dalam kitab-kitab mereka, tidak bisa mereka pungkiri. Diamalkan pula oleh mereka. Li'annahum yaj'aluna li arwahi ulaika asrara. Karena mereka menjadikan, meyakini bahwasanya roh-roh orang-orang saleh tadi itu memiliki rahasia-rahasia. Wa ruhuhu laisa fiha sirrun. Sementara rohnya itu enggak ada sir sama sekali. Illa sirru sun'iha wa khalqiha minallahi jalla wa ala. Hakikatnya pada roh itu tidak ada kerahasiaan. Kecuali rahasia penciptaan dia. Bagaimana bentuknya ruh, bagaimana wujudnya, bagaimana konsep penciptaannya, enggak ada yang tahu. Fahadhil arwah la tughithu man istaghatha biha. Jadi roh-roh tadi yang diyakini sebagai roh-roh orang-orang soleh, roh-roh suci yang memiliki kekuatan mistis, kekuatan supranatural, ini tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beristighatsah kepadanya. Wala tu'ti man talaba minha, tidak pula mampu memberikan apa yang diminta dari mereka. Li'anna dzalika kullahu laisa illa ilallahi jalla wa ala. Karena semuanya itu tidaklah bisa kecuali kepada Allah. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang uttubi'u yang diikuti, wali-wali yang diibadahi, orang-orang yang dianggap wali, tagut-tagut itu, di suatu waktu atau di hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri. Ittabarra alladziina tubi'u. Tatkala orang-orang yang diibadahi, orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang diidolai, mereka semua justru berlepas diri. Dari siapa? Minal ladzina taba'u. Dari orang-orang yang mengidolai mereka, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang memuja, mengagungkan mereka. Wa ra'awul 'adzaba, dan mereka melihat adab di hadapan mata kepala mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Tercabik-cabik, terpotong-potong pada mereka waktu itu al-asbab, ikatan, kecintaan, kekaguman, ketergantungan ketika di dunia, di hari itu putus semua, tidak berarti. Satu dengan yang lainnya saling berlepas diri, satu dengan yang lainnya saling mengingkari. Wa qala jalla wa ala mukhbiran an halil kufar finnar, annahum qalu ta'allahi in kunna lafi dhalalim mubin. Allah mengkhabarkan tentang keadaan orang kufar di neraka, bahwasanya mereka mengatakan, mereka mengakui, sadar diri, Tallahi, demi Allah, sesungguhnya kita dulu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Kan sudah berlalu dalam pembahasan yang kemarin bahwasanya mereka yang beribadah dan mereka yang diibadahi, kecuali yang dikecualikan dari orang-orang yang tidak ridha terhadap peribadatan mereka, semuanya itu akan dijebloskan ke dalam neraka. Maka di dalam neraka orang-orang yang menyembah mereka tadi menyesal, sadar diri. Kami itu dulu ternyata berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika kami menyamakan kalian itu dengan Rabb semesta alam. Kami samakan kalian pada hak ibadah. Karena hak ibadah itu hanya milik Rabb semesta alam. Maka ketika kami
palingkan hak ibadah itu kepada kalian, maka seakan-akan kami telah menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Qala al-ulama, ma sawwahum bi rabbil alamin fi annahum yakhluqun. Mereka ini dalam ayat ini idnu sawikum bi rabbil alamin. Jadi sebab masuknya mereka ke neraka, kesyirikan mereka bukan karena mereka menyamakan sesembahan mereka itu dengan Rabb semesta alam dari sisi penciptaan. Wa yarzuqun, wa yuhyun, wa yumitun. Memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Ini perkara-perkara rububiyah. Wa inna ma sawwahum bi rabbil alamin fil ibadah. Hanyalah yang mereka lakukan menyamakan sesembahan itu dengan Rabb semesta alam dari sisi ibadah. Kenapa? Karena sejatinya yang berhak untuk diibadahi al-khaliq li hadhihi al-asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Sebagaimana dalam risalah Salasatul Usul. Sang pencipta terhadap segala sesuatu itulah yang harusnya berhak untuk diibadahi. Maka ketika peribadatan itu dipalingkan bukan kepada yang berhak, maka seakan-akan telah menyamakan sesembahan tadi dengan Rabbul Alamin. Fi an tawajjahu lahum bi ba'dil ibadah. Dari sisi apa menyamakannya? Yaitu ketika mereka mengarah menuju menggantungkan diri berharap kepada sesembahan mereka tersebut pada sebagian ibadah. Ingat, pada sebagian ibadah, bukan seluruhnya loh, secara total. Terkadang mereka beribadah murni kepada Allah, terkadang beribadah dicampuri dengan kesyirikan. Naam. Fasaru musawwina li hadhil alihatil batilah billahi jalla wa ala fi istihqaqil ibadah. Maka jadilah mereka teranggap menyamakan sesembahan tersebut yang batil dengan Allah dalam keberhakannya untuk diibadahi. Bi annahum abadullaha wa abadu ghairahu. Dari sisi mereka mengibadahi Allah dan mengibadahi selainnya. Fasawau al-khalqa bil khaliq jalla wa ala. Maka jadilah mereka menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Wa hadha absya'u ma yakunu min adh-dhulm. Dan ini termasuk dari separah-parah, sekeji-keji kezaliman. Wa aqbahu ma yakunu min al-i'tida'i ala haqqillahi jalla wa ala. Termasuk dari sejelek-jelek, sekeji-keji tindakan i'tida', menzalimi, berbuat lalim, mengganggu, mengadakan permusuhan terhadap haknya Allah jalla wa ala. Idhaquhu subhanahu wa ta'ala ijlaluhu. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu dimuliakan. Wa ta'zimuhu diagungkan, wa tauhiduhu ditauhidkan, wal ikhlasu lahu dan dimurnikan segala peribadatan dan ketundukan itu hanya kepadanya, wal i'tirafu lahu bi kulli kamal, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan, wa wasfuhu jalla wa ala bi nu'uti al-jamali wal jalali wal kamal, juga pensifatan Allah dengan sifat-sifatnya yang indah, yang tinggi, yang sempurna. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa annahu laisa thamma khairun illa minhu subhanahu. Tidak ada satu jenis kebaikan pun, satu partikel yang paling kecil dari kebaikan sedikit pun, kecuali pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa thamman difa'u syarrin illa minhu subhanahu. Tidak pula di sana ada sesuatu yang dapat mencegah dari kejelekan, dari kemudaratan, walau hanya setitik, walau hanya secuil, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemaslahatan, kemanfaatan dan satu-satunya yang mentakdirkan dan mencegah kemudaratan. Fa nahnu innama nataqallabu fi fadlillahi wa ni'matihi. Kita ini tidak lain hanyalah sedang berbolak-balik, bergelimang dalam keutamaan Allah dan nikmatnya. Fa hadzal amru innama ya'udu ila asli tilka ad-da'awati tsalas. Jadi semua ini urusannya ini kembali kepada asal dari 3 doa tersebut. Yang pertama yang disebutkan di awal-awal risalah. Nas'alullaha jalla wa ala an yaj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adznaba astaghfara. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menjadikan kita apabila diberi itu kita bersyukur, apabila kita ditimpa dengan sebuah musibah kita bersabar, dan apabila ditimpa dengan suatu dosa kita beristighfar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah, dengan demikian kita telah selesai dari pembacaan risalah Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala di malam ini 11 Sya'ban 1443 Hijriah. Walhamdulillahi ala tamamih. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.